Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang glikosida. Glikosida adalah senyawa yang terdiri atas gabungan dua senyawa, yaitu gula dan bukan gula, atau glikon dan aglikon. Karakteristik dari glikosida yaitu yang pertama berbentuk kristal atau amorf, yang kedua itu larut air atau etanol encer kecuali glikosida resin. Kemudian larutan glikosida dalam air kadang-kadang berasa pahit. Kemudian kadar glikosida ditemukan pada aktivitas tumbuhan dalam biosintesis. Secara umum, glikosida merupakan prodrug yang akan mengalami hidrolisis pada usus. Kemudian efek secara umum, glikosida dapat menyebabkan kardiotonik, laksatif, dan analgesik. Klasifikasi glikosida yaitu yang pertama berdasarkan aglikonnya yang terdiri atas kardioaktif, antrakinon, saponin, sianopora, isotiosianat, flavonoid, alkohol, aldehida, lakton, fenolat, dan tanin. Kemudian berdasarkan glikonnya terdiri atas glukosa, ramnosa, digitoksosa, glukosa dan ramnosa, ramnosa dan glukosa. Kemudian ikatan antara aglikon dan glikon. Ikatan antara aglikon dan glikon dihubungkan oleh beberapa ikatan. Yang pertama itu berupa jembatan oksigen yang disebut O-glikosida. Contohnya diosin. Yang kedua, jembatan nitrogen yang disebut N-glikosida. Contohnya adenosin. Kemudian jembatan sulfur yang dinamakan S-glikosida, contohnya sinigrin. Kemudian jembatan karbon atau C-glikosida, contohnya berbaloin. Biosintesa glikosida terbagi atas reaksi umum dan reaksi khusus. Reaksi umum yaitu reaksi antara glikon dan aglikon. Reaksi umum terbagi menjadi reaksi 1, yaitu perpindahan uridil dari uridin trifosfat ke dalam suatu gula 1-fosfat yang dikatalisis oleh enzim uridil transferase. Reaksi umum yang kedua yaitu fosfat pentosa, heksosa, dan berbagai gula dapat berikatan dengan aglikon yang dikatalisis oleh glukosil transferase, kemudian terbentuk glikosida. Yang kedua yaitu reaksi khusus, di mana reaksi pembentukan aglikon, yaitu mengikuti jalur biosintesa masing-masing aglikon. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait dengan jenis-jenis glikosida berdasarkan aglikonnya. Yang pertama ada glikosida jantung, di mana glikosida jantung disebut juga glikosida steroid. Secara kimiawi, bagian gula menempel pada posisi 3 dari inti steroid. Glikosida jantung memiliki efek kuat terhadap ritme jantung atau pengaruhi irama pergerakan jantung, di mana glikosida jantung tersebar pada tanaman famili Apocynaceae dan Liliaceae. Untuk ekstraksi glukosida jantung tidak larut dalam pelarut nonpolar, dan senyawa glikosida jantung paling cocok diekstraksi memakai etanol 70-95% dan metanol panas. Yang kedua ada glikosida antraquinon, di mana banyak ditemukan pada tumbuhan dikotil, dibentuk dari aglikon antraquinon, antranol, antron. Molekul gula umumnya arabinosa, ramnosa, glukosa. Adanya molekul gula dalam glikosida antraquinon dilaporkan menjadikannya lebih aktif dibanding bentuk aglikonnya. Untuk ekstraksi glikosida antraquinon, di mana pelarut yang dapat digunakan metanol 50%, di mana dapat dipanaskan di dalam water bath. Kemudian yang ketiga ada glikosida saponin. Saponin adalah glikosida yang aglikonnya berupa sapogenin atau tipe triterpenoid, di mana jumlah atom karbonnya sebanyak 30, atau sarsaponin tipe steroid, di mana jumlah atom karbonnya sebanyak 27. Untuk triterpenoid saponin ini sering dijumpai pada tanaman famili Rubiaceae,
komposita, rutase, umbellifera. Contohnya asam glisirizat, di mana jarang berbentuk kristal, umumnya berbentuk amorf dan juga larut dalam air dan membentuk larutan koloid, di mana juga memiliki rasa pahit dan dapat dihidrolisis dengan asam, basa, bakteri, dan enzim. Berkhasiat sebagai fungisidal, bakterisida, antivirus, antibiotik, antiinflamasi, spermasida, antifertilitas, atau dikenal sebagai racun ikan. Dapat ditemukan pada hewan dalam racun ular, bontang laut, dan teripang. Untuk ekstraksi glikosida saponin, di mana larut dalam alkohol dan air, umumnya ditambahkan dengan pemanasan, dan yang tidak larut dalam pelarut organik nonpolar seperti benzen, N-heksan, ether, dan juga glikosida memiliki berat molekul yang besar sehingga teknik isolasinya cukup rumit. Kemudian yang keempat ada glukosinolat atau glikosida isotiosianat, di mana glukosinolat adalah suatu glikosida yang mengandung sulfur dan nitrogen. Aglikonnya adalah isotiosianat yang merupakan turunan alifatik atau aromatik. Senyawa ini selalu ada dalam bentuk glukosinolat, di mana bersifat iritan. Ditemukan pada tanaman Crucifera, Carparidaceae, dan Rosaceae. Apabila sel tanaman rusak atau jaringan tumbuhan di destilasi uap, maka tanaman tersebut akan dipecah dan diuraikan oleh enzim myrosin. Untuk ekstraksi glukosinolat, ekstraksi serbuk simplicia dengan petroleum ether atau heksan, kemudian residu diekstraksi dengan etanol 95%, kemudian dipanaskan 2-3 jam, lalu tioglikosida dimurnikan dalam air panas, lalu dekolorisasi dengan sarsol aktif, kemudian disaring dan kristal diambil. Glikosida flavonoid. Glikosida flavonol dan aglikon biasanya dinamakan flavonoid. Glikosida ini merupakan senyawa yang sangat luas penyebarannya. Di alam dikenal adanya sejumlah besar flavonoid yang berbeda-beda dan merupakan pigmen kuning yang tersebar luas di seluruh tanaman tingkat tinggi. Rutin, quercetin, ataupun citrus bioflavonoid, termasuk hesperidin, hesperetin, diosmin, dan maringenin, merupakan kandungan flavonoid yang paling dikenal. Rutin dan hesperidin dinamakan juga vitamin P atau faktor permeabilitas. Rutin dan hesperidin pernah digunakan dalam pengobatan berbagai kondisi yang ditandai oleh pendarahan kapiler dan peningkatan kerapuhan kapiler. Juga pernah diusulkan penggunaan bioflavonoid citrus untuk pengobatan gejala-gejala penyakit demam. Bukti kemanjuran terapeutik dari rutin, citrus, bioflavonoid, dan senyawa sekerabatan terutama diarahkan kepada beberapa sediaan penunjang diet atau food supplement. Glikosida alkohol. Glikosida alkohol ditunjukkan oleh aglikonnya yang selalu memiliki gugus hidroksi. Senyawa yang termasuk glikosida alkohol adalah salisin. Salisin adalah glikosida yang diperoleh dari beberapa spesies salix dan populus. Kebanyakan kulit kayu salix dan populus mengandung salisin. Namun penghasil utama salisin adalah Salix purpurea dan Salix fragilis. Glikosida populin atau benzoil salisin juga dikaitkan dengan salisin dalam kulit dari Saliceae. Salisin oleh emulsin dihidrolisis menjadi glukosa dan saligenin atau salisil alkohol. Salisin memiliki khasiat antirematik. Daya kerjanya sangat mirip dengan asam salisilat. Kemungkinan di dalam tubuh manusia, salisin dioksidasi menjadi asam salisilat. Pengenalan sifat salisin yang demikian ini memberi penjelasan terhadap pemakaian korteksi salix dan populus oleh masyarakat awam. Glikosida aldehida. Cyanigrin yang terkandung dalam salix discolor terdiri dari glukosa yang diikat oleh hidroksibenzaldehida, sehingga merupakan glikosida yang aglikonnya suatu aldehida. Salinigrin adalah suatu isomer dari helisin atau ortohidroksilbenzaldehida dan glukosa, dan dapat juga diperoleh lewat oksidasi lemah dari salisin.
Amigdalin yang menghasilkan benzaldehida pada hidrolisisnya dapat pula digolongkan ke dalam glikosida kelompok aldehid. Glikosida lakton. Meskipun kumarin tersebar luas dalam tanaman, tetapi glikosida yang mengandung kumarin atau glikosida lakton sangat jarang ditemukan. Beberapa glikosida dari turunan hidroksi kumarin ditemukan dalam bahan tanaman seperti skimin dalam star anise Jepang, hiscolin dalam cortex horse chestnut, dapnin dalam mezerum, fraxin, scopolamin, dan limetin. Di antara glikosida hidroksi kumarin ini tidak ada yang penting untuk pengobatan. Kumarin dan tonkabin adalah biji yang mengandung kumarin dari Dipteryx odorata dan Dipteryx oppositifolia atau famili Leguminosae. Dahulu digunakan dalam farmasi sebagai bahan aroma. Beberapa turunan kumarin masih digunakan karena sifat antikoagulansinya. Khasiat antispasmodik dari kulit Viburnum prunifolium dan Viburnum opulus diakibatkan oleh adanya kandungan scopoletin atau 6-metoksi-7-hidroksikumarin dan kumarin lain. Produk alami lain yang mengandung kumarin adalah kantaridin dan santonin. Kantaridin digunakan dengan tujuan dermatologi, sedangkan santonin berasal dari bongkol bunga Artemisia Cina, Artemisia maritima, atau famili Compositae yang belum terbuka. Santonin dahulu digunakan sebagai obat cacing, tetapi karena kemungkinan menimbulkan keracunan di Amerika Serikat, maka saat ini tidak digunakan lagi. Glikosida fenol. Beberapa aglikon dari glikosida alami mempunyai kandungan bercirikan senyawa fenol. Arbutin yang terkandung dalam uva ursi dan tanaman Ericaceae lain menghasilkan hidroquinon sebagai aglikonnya. Hesperidin dalam buah jeruk juga dapat digolongkan sebagai glikosida fenol. Selain jenis glikosida yang telah dibicarakan sebelumnya, di alam masih terdapat beberapa jenis glikosida yang tidak termasuk dalam jenis tersebut. Dengan demikian, glikosida yang belum termasuk tersebut digolongkan dalam aneka glikosida, yaitu ada glikosida alkaloid steroid. Golongan ini terutama terdapat pada famili Solanaceae dan Liliaceae. Seperti saponin, glikosida ini mempunyai sifat hemolitik. Sebagai contoh, alpha-solanin pada Solanum tuberosum, soladulsin pada Solanum dulcamara, tomatin pada Solanum lycopersicum, dan rubigervin pada Veratrum sp. Komponen gulanya jumlahnya 1-4 yang menempel pada kedudukan 3 dan mungkin glukosa, galaktosa, rhamnosa, atau kesilosa. Glikosida resin. Resin yang kompleks dari Convolvulaceae seperti jalap dan skamoni bersifat sebagai glikosida karena pada hidrolisis akan menghasilkan gula seperti glukosa, rhamnosa, dan fukosa bersama dengan asam lemak normal dan turunannya. Glikosida zat pahit. Banyak glikosida yang berasa pahit. Beberapa di antaranya telah digambarkan sebagai zat pahit jauh sebelum sifat kimianya diungkapkan. Senyawa ini meliputi gentiopikrin atau gentiopicrosidan dari akar gentian, pikrorosin atau pikrorosida dari safron, serta kukurbitrasin yang terdapat dalam banyak anggota Cucurbitaceae, misalnya kolosin. Glikosida antibiotik. Antibiotik tertentu mempunyai sifat glikosida. Misalnya streptomycin dibentuk dari genin streptidin atau suatu turunan silohesan yang mengandung nitrogen yang mengikat disakarida streptobiosamina. Streptobiosamina terdiri dari satu molekul metil pentosa yang jarang terdapat dalam satu molekul pada N-metilglukosamina. E-nukleosida atau asam nukleat. Zat ini secara biologi memiliki 3 komponen, yaitu suatu satuan gula, baik ribosa maupun desoksiribosa, suatu purina atau basa pirimidin atau basa-basa seperti adina, guanina, dan sitosina, dan asam fosfat. Senyawa-senyawa ini adalah glikosida N yang bila mengalami konjugasi dengan protein akan membentuk nukleoprotein. Khasiat dan kegunaan glikosida. Bagi tanaman, glikosida berfungsi sebagai sumber utama energi, pengatur pertumbuhan, serta perlindungan terhadap luka dan infeksi. Bagi manusia,
glikosida berfungsi sebagai kardiotonik atau obat jantung, laksatif atau pencahar, lokal iritan, analgesik, dan lain sebagainya. Sumber-sumber glikosida. Yang pertama, glikosida jantung diperoleh dari daun kering dari tanaman Digitalis purpurae, yaitu bunga berbentuk jari berwarna ungu. Contoh sediaannya digoksin. Yang kedua, glikosida anthraquinone diperoleh dari tanaman Cassara sacrata yang digunakan sebagai pencahar. Yang kedua, aloe barbadensis dari famili Liliaceae berupa aloe latex yang dikeringkan dari tanaman aloe. Contoh sediaannya yaitu Curacao aloe. Yang ketiga, glikosida saponin diperoleh dari akar tanaman akar manis atau kayu legi. Yang keempat, glikosida isotiosianat diperoleh dari tanaman famili Crucifera. Contohnya, mustard hitam yang digunakan sebagai anti-iritan, mustard putih, biji lobak, atau biji sawi. Yang kelima, glikosida flavonoid diperoleh dari tanaman Silybum marianum yang biasa digunakan sebagai antioksidan. Contohnya silimarin. Yang keenam, glikosida alkohol diperoleh dari tanaman Salix fragilis dan Salix purpurae. Contoh sediaannya yaitu salisin. Yang ketujuh, glikosida fenol diperoleh dari tanaman Urfa usri, yang mana glikosida fenol ini biasa digunakan sebagai diuretik, bahkan bisa untuk mencerahkan. Contoh sediaannya yaitu arbutin. Yang selanjutnya, glikosida aldehid diperoleh dari tanaman vanili yang terdapat pada buah vanili yang belum matang tetapi sudah tua.